اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala musalliyan wa musalliman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu memberikan suatu kenikmatan dalam setiap detik, dalam setiap waktu, dalam setiap hari, bulan, tahun. Kita dalam keadaan ketetapan iman wal Islam. Maka inilah harapan kita untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar ketika seseorang itu selalu ikut mengaji, selalu beribadah, maka hati kita akan selalu mendapatkan siraman rohani, mendapatkan suatu kenikmatan, yakni ringannya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-barakatu fil jamaah, al-barakatu fil jamaah, karena keberkahan itu secara berjamaah. Maka dengan itulah Rasulullah menganjurkan agar selalu bersama-sama orang baik. Walaupun kita ini belum baik, berusahalah kita ini bersama orang baik. Insya Allah demi sedikit kita lama-lama menjadi baik. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh perhatiannya kepada kita semua, kepada umatnya, sampai Rasulullah ini ketika meninggal ini, ketika mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Bahkan ketika Rasulullah ini dimintai oleh Allah, minta apa kamu ya Rasulullah? Ketika mau meninggal, ingat umatnya. Ketika meninggal, ketika sakaratul maut, saya minta jangan engkau bebani umatku. Karena ketika orang sakaratul maut itu begitu berat, ibarat kata Rasulullah niku, orang hidup itu disayat-sayat kulitnya. Ini sakitnya orang sakaratul maut. Itu sak bebani aja saya, kata Rasulullah, untuk demi umatku. Ini sebagai gambaran Rasulullah itu begitu cinta kepada kita, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharap kepada Allah, minta kepada Allah ketika umatku ini meninggal, maka mengharap agar orang-orang yang berbuat maksiat itu ketika sakaratul maut, agar sebelumnya diberikan hidayah oleh Allah, walaupun ketika itu roh ini masih di kerongkongan, masih bisa baca la ilaha illallah, kata Rasulullah, insya Allah diterima taubatnya. Bahkan Rasulullah ini sampai memperhatikan kepada umatnya di dalam kubur ini. Di dalam kubur Rasulullah ini selalu mintakan ampun kepada umatnya,
Bayangkan perhatiannya Rasulullah SAW. Sampai nanti kita bertemu, sampai yaumil qiyamah, ketika rombongan-rombongan itu bingung, minta tolong kepada nabi-nabi yang lain. Alhamdulillah Rasulullah ini bersama rombongan kaum muslimin. Ketika perjalanan masih jauh untuk menempuh Shiratul Mustaqim, karena jauhnya itu 900 tahun, ada pendapat ulama. Maka dengan itulah Rasulullah ini yang bisa ditolong oleh Rasulullah, umatnya ditolong sampai masuk ke surganya Allah. Itu perhatian Rasulullah. Ini kita balasannya di mana? Kalau kita ini tidak mau belajar agama, kalau kita ini tidak mau mengaji, kalau kita ini tidak mau membaca sholawat, kalau kita ini tidak mau melakukan perintah Allah dan Rasulnya, ini Rasulullah sampai mengorbankan dirinya untuk demi umat. Maka dengan itulah kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat, terutama bulan Maulidur Rasul ini, bulan yang penuh barokah, bulan yang Masya Allah ketika orang itu berinfak, bersedekah juga, insya Allah keberkahan di bulan ini akan meloberi setahun kemudian. Kita akan membahas tentang lanjutan sunanul wudu. Kenapa saya kok tidak langsung di dalam kitab fikih, di dalam kitab Wade', kitab fikih kecil juz 1 juz 2, kan sama membahas tentang ini. Kita bukan meremehkan ulama-ulama yang terdahulu. Ulama-ulama yang terdahulu itu bukan meremehkan seperti itu. Beliau mengarang kitab di dalam fikih itu tanpa ada riwayatnya, tanpa ada rawahu siapa, dari siapa, an Abi Hurairah siapa. Karena kitab fikih itu sudah jelas. Fikih itu sudah jelas, tidak perlu dipertanyakan. Ibarat matahari itu sudah terang. Jangan bilang, alah fikih ini enggak ada dalil-dalilnya ini, cuma bacaan biasa. Jangan kira seperti itu. Orang yang mengarang kitab-kitab tersebut itu orangnya sudah alim, sudah mempunyai referensi begitu banyak, mengambil hadis-hadis sahih dari hadis Rasulullah, sehingga yang dicatat itu tanpa dalil karena sudah terang. Maka itu sebagai gambaran kita agar kita ini belajar ini sesuai, ada hadis ruwahu siapa, apa pekerjaan Rasulullah itu seperti apa. Ya sama-sama barokahnya, tambah ilmunya, seperti itu. Sekarang sunanul wudu, sunah-sunahnya wudu itu bagaimana? Adab-adab wudu ini ketika kita wudu. Amma sunanul wudu'i, adapun sunah-sunahnya fakasi rotun mongko iku akeh. Tadkuru minha mayali, kami menutur minha dari sunah wudu mayal di bawah ini. Aulan, pertama at-tasmiyatu inda bidayatil wudu'i. Maka ketika seorang itu akan mengerjakan wudu, maka dianjurkan jangan sampai lupa sunnahnya memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang pertama. Yang sanian, yang kedua, ghusl yadain ila rasgan salasan. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai pergelangan. Jadi ketika orang itu wudu, jangan ingin tok, kalau bisa sampai bersih, digini-ginikan, agar kotoran juga hilang semua 3 kali. Ini adab ketika orang itu wudu. Salisan al-madmadatu salasan, kumur, tadi ngambil. Wa yatakun bi ghusli fammi, yaitu membasuh nih mulut ini.
Jadi kumur sebelum itu disunahkan cuci tangan dulu, baru itu kumur sebelum ya insya Allah kalau sudah tangan terus menghirup air sudah cuci tangan. Yang keempat, al-istisqon salasan, menghirup air 3 kali. Karena apa? Orang ketika menghirup air itu penyakit yang di hidung ini, ada penelitian profesor itu ketika wudhu menghirup air sampai sakit di dalam dalamnya hidung ini sakit, maka itu penyakit insya Allah keluar beribu-ribu. Orang kumur itu juga akan mengeluarkan beribu-ribu juta penyakit di dalam mulut kita. Orang yang menghirup air, biasa orang sakit, orang stroke, orang itu insya Allah dengan izin Allah itu cepat sembuh. Niku karena orang di dalam hidung itu, karena kebanyakan pikiran orang ketika kebanyakan penyakit itu banyak, maka dianjurkan itu maka menghirup air itu penting. Maka insya Allah tubuhnya akan segera disembuhkan oleh Allah dengan lantaran menghirup air. Khamisan as-siwak, ketika itu siwak as-siwaku mutahharatun lil fami, juga disunahkan siwak ini karena siwak itu mensucikan bibir atau mulut mardatun li rabbi, akan diridhoi oleh Allah. Kalau sekarang itu istilahnya modern, masih enggak pakai siwak itu, ya juga pakai ketika orang gosok gigi itu, ya ibaratkan menyesuaikan zaman. Apabila tetap mengikuti pakai siwak ya monggo. Yang penting itu menghilangkan bau mulut, karena ini menjadikan ridhonya Allah. Dan juga orang itu wudhu atau sholat, sebelum sholat itu siwak, juga pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah karena menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadisan yang 6, al-bata'u bil miyamin yasil yumna qabla yusra. Yang ke-6 ini membasuh tangan, disunahkan itu tangan kanan dulu, bukan tangan kiri. Disunahkan tangan kanan ketika membasuh tangan, kaki atau telinga, ini disunahkan kanan dulu. Wa sunatun fil wudu, karena itu sunahnya wudu, wa ghairu selain minal a'mal, selainnya amal. 5 ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbul tayammana munafil umuri kulliha, karena Rasul itu senang melakukan sesuatu itu tangan kanan, fil umuri kulliha, dalam kehidupannya. Ketika makan disunahkan tangan kanan, karena tangan kiri ini kadang buat cawi, buat apa, karena ditakutnya kurang bersih, makan juga akan menjadikan penyakit. Rasulullah itu kalau makan tangan kanan terus. Dan juga makan minum ini juga diperintahkan Rasulullah ini duduk. Karena apa? Ada penelitian ketika orang itu makan tangan kiri, atau ketika orang itu minum atau makan dengan dalam keadaan berdiri, akan merusak di dalam tubuh seseorang itu ginjal. Karena ketika orang itu, ini penelitian profesor itu dokter ahli ilmu itu meneliti ketika kenapa Rasulullah makan tidak boleh berdiri, minum tidak boleh berdiri, ada apa? Ternyata diteliti ketika seseorang itu makan dengan dalam keadaan berdiri, maka saringan di dalam kantong lambung ini terbuka, maka tidak bisa menyaring ketika seseorang itu makan dengan dalam keadaan berdiri. Maka sering makan berdiri
pertama akan mengakibatkan ginjal kotor atau menjadi ginjal kotor menjadi bocor. Terus saringan-saringan dalam perut itu tidak bisa menyaring, maka akan menjadikan penyakit yang bisa mematikan. Ini penting. Walaupun ini tidak membahas wudhu, karena makan itu sunnah Rasul itu duduk. Kalau orang itu tidak ingin cepat kena penyakit, makanya duduk. Terus sabian tahlilul lihyah, menyela-nyelai jenggot. Karena jenggot ini disela-selai. Karena ketika orang itu wudhu, setelah wudhu ini ada tetesan dari jenggotnya seorang laki-laki, akan menjadikan malaikat-malaikat yang mintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang wudhu tersebut. Wa ya isalil ma'ilal mana batin asyiri, yaitu atau menuangkan air ini digenikan tempat ila mana biti sya'ri, ini tempat tumbuhnya jenggot tersebut, ngambil air diginikan. Juga disunahkan Rasulullah itu menumbuhkan jenggot, ini sunnah. Faqad kana mengko wonten sinten Rasulullah idza tawadda akhoda mendet kafwa epp mimain dari area fakhol lala bihilihya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu itu ngambil air, maka menyela-nyelai lihyah ini jenggotnya. Faqol hakada amroni Rabbi azza wa jalla, kata Rasul ini adalah perintah Tuhanku azza wa jalla, kata Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi di dalam sunahnya. Saminan 8 tahlilu asabi al yadain, menyelai dua tangan. Dadi wuduku kambek seret iki disela-sela gini. Ini sunnah agar bersih. Li'anna wa amara bi ghusliha, karena Allah memerintahkan ghusli mencuci. Wa tahlilu innama huwa lil mabalaghati fa kana sunnah. Karena tahlil menyela-nyela itu termasuk sunnah, sedangkan Allah memerintahkan membasuh. Berarti membasuh ya sama aja memandikan tangan ini dengan air itu karena ya sunnah, dibersihkan. Tasian juga termasuk dapat wajib dari Allah dan juga dapat sunnah dari Allah. Tasian nomor 9 al-bata'u bimassi ra'si minal muqaddimati. Jadi membasuh, disunahkan membasuh rambut itu di depan. Seret. Ngeten. Bi yabda'u min a'la ra'si, yang paling atas, dadi jambule iki sing paling ini sunnah, yakni ma ba'dal jabain, ubun-ubun ini disunahkan Rasulullah ketika membasuh ini pas ubun-ubun ini. Biasanya gampang insyaallah. Fa yadai alaihi hammatin, penting min badayati min biati syuri, karena pentingnya numbuhaken rambut itu. Sumayab yamudduhuma ila akhir ra'si, kan kemudian disunahkan memanjakan pinggir sunah. Apa niki rambut iki dawa iki ya sunah, rambut dawa iki ya sunah, tapi ini lek wong gak pantes ya, kayak lek gak iso ngrumat niku ya kurang pantes lah. Ya walaupun itu sunah, tapi lebih baik itu pendek. Tapi ini ya itu yang panjang ya juga sunnah, disunahkan Rasulullah. Walau akasohal wudu walakina khalifasani, yakni fatkan yubalu bihima wa yudabiru burine, ngarep buri lek iso. Contohnya yang disunahkan, yang diperintahkan Imam Malik ya kabeh. Imam kita Imam Syafi'i segini juga enggak apa-apa, yang penting rambut kena.
Tetapi kalau melihat keutamaan kita wudhu, karena besok itu orang ketika bangkit di hari kiamat itu akan kelihatan bersinar umat Nabi Muhammad karena itu wudhu. Maka juga dasarnya itu Imam Malik rambutnya itu ketika wudhu semuanya harus kena air, dibasuh dengan air itu karena apa? Mengharap nanti pada hari kiamat itu bercahaya rambutnya. Yang terakhir asiron an yakuna istinsak wal madmad bil yamna. Yang ke-10 ayakuna istinsak menghirup dan waman berkumur bil yumna dengan tangan kanan. Sing dikuatirno kan ini dijelaskan iki dikuatir istinsak menghirup air, berkumur iki dikuatirno tangan kiri, maka ditulis di sini tangan kanan atau menghirup air tangan kanan. Ini biar jelas. Kadang tangan dua. Ini kalau yang lebih baik itu tangan kanan tok. Anjum tanganan. Wa yubalik fihi ma illa fi halati shaum. Nyampe fima in dalam karoni illa fi mahatisam kecuali dalam keadaan puasa. Disunahno tapi dalam keadaan tidak berpuasa. Lek dalam keadaan puasa engko ngirup banyu engko mlebu ndek wetenge malah batal kalian. Sampane kumur, alah wis kadung wis kumur sing dikuatirno setan wis gak apa-apa wis. Omben saya seger pas poso. Maka dengan itulah tidak disunahkan ketika orang itu di dalam keadaan puasa tidak boleh menghirup air atau berkumur. Tapi dikumurnya oleh pendapat ulama itu sebelum subuh pokoknya jangan sampai diminum istilahnya. Balik fil madmadu wal istinsa illa antakunu shaiman. Kata Rasulullah seperti itu. Tidak boleh berkumur dan menghirup air dalam keadaan puasa. Dan mudah-mudahan ini sunnah-sunnah ini karena kita ini setiap hari sholat, biar kita ini tahu kesunahan wudhu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini juga dikarenakan dalam kitab-kitab ulama-ulama itu sudah termasuk di dalam ini sudah dicatat para ulama sudah dilakukan oleh kita semua. Kenapa sih kita ini membahas lagi itu biar tambah kuat, biar tambah semangat kita belajar. Mudah-mudahan ini manfaat dan barokah. Sedikit ini mudah-mudahan Anda semua bisa melaksanakan sunnah yang kita ini sudah lakukan dan juga tambah semangat. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.